Halo Sobat Mimin semuanya, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-30. Sebelum masuk ke alur ceritanya, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Agung Gumelar yang telah memberikan donasi untuk Mimin. Sekali lagi admin ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua dan tim penyelidik di kediaman Pangeran Caesar yang berhasil menemukan ruangan tersembunyi menuju ruangan rahasia. Mereka semua saat ini seperti ditarik secara paksa terhisap ke dalam dungeon yang sangat berbahaya itu. Pangeran Caesar menyebut bahwa seseorang yang bernama Fervor pasti sangat senang karena mendapatkan bahan untuk membuat pasukan zombie, ucapnya. Singkat cerita, saat ini Joshua sudah berada di dalam dungeon. Dia pun bingung tempat apa yang saat ini dia datangi. Lucia berkata agar Joshua tetap fokus di sana karena dia merasakan sesuatu yang membahayakan di tempat tersebut. Benar saja, dari belakangnya nampak muncul beberapa monster zombie. Pasukan zombie tersebut ternyata dibuat oleh Pangeran Keempat yang bekerja sama dengan seseorang. Lucia merasakan ada banyak sekali pasukan mayat hidup di sana. Setidaknya sekitar 10.000 pasukan banyaknya. Lucia juga menyebut kalau dia dan Joshua akan mengambil alih semuanya dengan kekuatan dari Lucia. Joshua mengangkat tombaknya dan cahaya menyilaukan muncul dari Lucia. Lucia memerintahkan kepada pasukan zombie itu untuk berlutut kepadanya. Saat ini, tubuh Joshua telah diambil alih oleh Lucia. Dalam sekejap seluruh pasukan mayat hidup itu pun berlutut di hadapan Joshua. Dengan tegas Joshua kemudian berkata, "Sekarang mari kita kuasai juga para pasukan mayat hidup yang ada di tempat lain," ucapnya. Di sisi lain dungeon tersebut, saat ini para kenaik dari Apollon nampak terdesak menghadapi satu monster zombie. Bahkan komandan tertinggi Imperial Knight pun tak dapat berbuat banyak di hadapan mayat hidup tersebut. Seorang mage Death Knight yang ada di sana ternyata mengenal Den Hawk. Rupanya monster itu adalah mayat hidup dari seorang mage terkuat Avalon yang telah lama menghilang. Dia bernama Fervor. Den Hawk mengeluarkan skill pedang matahari dan bersiap untuk menyerang Fervor itu di sana. Lihatlah betapa mengerikannya serangan yang dilancarkan oleh Den Hawk kepada Fervor. Falmon dan para kenaik lain mengira kalau musuh mereka saat ini tidak akan mungkin bisa bertahan hidup setelah terkena serangan sebesar itu. Akan tetapi, ternyata dugaan mereka salah. Fervor menyerap serangan ulti dari Den Hawk dan bersiap untuk membalikkan serangan tersebut kepada para kenaik Avalon. Dengan teknik teleportasi, Fervor muncul di dekat Den Hawk dan bersiap untuk mengembalikan serangannya. Den Hawk sudah tidak dapat berbalik badan dan tidak akan punya waktu untuk bisa menahan serangan yang akan dilancarkan oleh Fervor. Falmon bergerak dengan cepat menyerang Fervor. Akan tetapi mage itu berhasil menahan serangan dari Falmon dengan sangat mudah. Saat perhatian Fervor sedang teralihkan oleh Falmon, Den Hawk berusaha menebas lehernya dengan cepat. Namun, apa yang terjadi? Secara mengejutkan, Fervor mengeluarkan gelombang kejutan dan aura kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan itu berhasil memukul mundur kedua kenaik terkuat Avalon tersebut. Falmon pun bingung, mage seperti apa yang bisa menjadi sekuat itu dalam pertarungan jarak dekat. Den Hawk memuji perkembangan Falmon yang telah menguasai pedang aura. Dia meminta Falmon untuk tetap fokus pada pertarungan kali ini.
Fervor kemudian terbang dan menyebut kalau para kenaik Avalon dari dulu hingga sekarang masihlah sama saja dan tidak mengalami peningkatan kekuatan. Meski Den Hawk adalah kenaik terkuat Avalon, akan tetapi bagi seorang Fervor, dia hanyalah halangan kecil saja baginya. Den Hawk akhirnya mengingat mayat hidup yang ada di depannya saat ini. Satu-satunya mage yang tidak pernah kalah dalam pertarungan jarak dekat. Mage terkuat di benua Igran yang bernama Serat Dik Orphis. Orphis memerintahkan salah satu dit kenaiknya untuk segera mengakhiri pertarungan mereka dan akan membuat para kenaik menjadi pasukan zombie seperti dirinya. Kesatria dengan baju perang itu melompat dan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Saat pedangnya hampir mengenai Falmon dan kawan-kawan, Den Hawk berhasil menyelamatkan mereka dan menahan serangan dari musuh yang ada di hadapan mereka saat ini. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Nampak serangan dari Dead Knight itu tidak asing di mata mereka. Den Hawk bingung kenapa ada Dead Knight yang bisa menguasai teknik pedang dari keluarga Brighton. Ternyata kenaik zombie itu adalah mayat dari pangeran ketiga, yaitu Pangeran Caecilion. Dalam sekejap mata, Orphis berhasil menyerang semua kenaik yang ada di hadapannya dengan sangat mudah. Dan sekarang ini, Orphis berniat untuk mengambil tubuh Komandan Imperial Knight dan ingin membuatnya menjadi pasukan Dead Knight miliknya. Den Hawk terperangkap di dalam skill yang dibuat oleh Orphis. Tentu saja Den Hawk dapat dijadikan pasukan mayat hidup yang sangat berguna bagi mereka. Saat para kenaik sudah tak berdaya lagi, tiba-tiba portal dungeon terbuka dan Joshua muncul di hadapan mereka. Orphis bingung kenapa seorang kenaik seperti Joshua bisa membuka portal menuju tempat mereka. Dia bertanya apakah Joshua itu adalah seorang demon. Joshua tidak merespon pertanyaan itu. Namun Lugia berkata akan mengambil alih semua pasukan Dead Knight yang ada di sana, termasuk Fervor itu sendiri. Falmon bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kenapa Joshua tiba-tiba muncul di sana? Tanya Falmon di dalam hatinya. Joshua beserta dengan Fervor kemudian berpindah tempat ke dunia yang disebut dengan Real Demon. Orphis menyebut kalau tombak milik Joshua itu disebut dengan Bongma. Bongma adalah demon yang sudah disegel ke dalam suatu objek setelah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Demon yang disegel ke dalam senjata tidak sepenuhnya kehilangan kekuatan mereka. Beberapa di antaranya masih bisa digunakan oleh usernya. Fervor menyebut kalau Bongma yang ada di tangan Joshua saat ini adalah sesuatu yang memalukan karena keberadaannya adalah tanda bahwa dia pernah kalah dalam pertarungan. Kemungkinan tongkat milik Joshua ada hubungannya dengan penciptaan ruang dimensi lain. Itulah alasan kenapa Joshua bisa membuka portal menuju tempat mereka saat ini berada. Akan tetapi, Joshua dengan tegas menyebut kalau Demon Rel ini bukan kekuatan dari tombaknya. Dia memerintahkan Orphis untuk diam dan bersiaplah untuk bertarung. Tentu saja Serat Dik Orphis juga telah siap untuk bertarung melawan Joshua. Dit Kenaik Asma meminta izin kepada Joshua untuk bertarung melawan pangeran ketiga karena ia telah lama ingin bertarung langsung dengan pengguna dari teknik pedang matahari milik Avalon. Teknik pedang matahari hanya bisa dikuasai oleh keluarga Kaisar Van Brighton. Oleh karena itu, Joshua baru sadar kalau seseorang dengan baju perang itu adalah Pangeran Caecilion. Bersiaplah kalian semua. Harusnya kalian tahu julukanku sebagai mage terkuat terhebat di benua ini, ucapnya dengan tegas. Pertarungan pun dimulai. Asma bergerak menyerang Pangeran Caecilion di sana dengan pedangnya. Bentrokan serangan terjadi di antara keduanya. Pangeran Caecilion berhasil menahan serangan dari Asma. Di sisi lain, Fervor telah siap dengan skill mage tingkat tinggi melawan Joshua. Dia menciptakan pasukan kegelapan untuk menyerang Joshua di sana.
Kedua monster itu menyerang dua sisi dari tombak Joshua dan berusaha mengikat tombak dengan rantai magic mereka. Saat Joshua tidak bisa menggerakkan tombaknya, Ferfer dengan cepat bergerak menyerang Joshua di sana. Joshua juga tidak tinggal diam. Dia melepas pegangannya dan tidak akan takut. Meski dengan tangan kosong, dia mencoba untuk melawan Ferfer. Joshua mengarahkan pukulannya terhadap skill yang dikeluarkan oleh Ferfer di sana. Akan tetapi Ferfer menyebut kalau Joshua akan segera dia ubah menjadi serpihan jiwa dan cakra, lalu kemudian memusnahkannya untuk selama-lamanya. Joshua membalas, "Satu-satunya orang yang akan hilang di sini adalah kau," ucap Joshua. Joshua menggunakan Magic Spear tingkat 8. Skill itu berhasil membalikkan keadaan mereka. Saat ini Ferfer seperti terhisap ke dalam black hole yang awalnya ingin ia arahkan kepada Joshua. Ferfer pun bingung bagaimana bisa black hole-nya berbalik arah dan menghisap dirinya sendiri. Dalam sekejap, Ferfer menghilang dari hadapan Joshua dan terhisap ke dalam lubang kegelapan tersebut. Di sisi lain, memperlihatkan pertarungan antara Duke Asma melawan Pangeran Cassilion. Duke Asma nampak terdesak dengan serangan dari zombie Pangeran Cassilion tersebut. Asma berhasil menangkap pedang yang diarahkan kepadanya. Dia bertanya kenapa pangeran ketiga itu tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Karena dengan serangan seperti itu saja, tidak akan mungkin baginya untuk mengalahkan Duke Asma. Duke Asma berhasil mengalahkan Pangeran Cassilion dan kemudian bertanya kenapa dia tidak menggunakan kekuatan aslinya. Pangeran ketiga menjelaskan kalau dia hanya senang dengan teknik bela dirinya saja. Dia juga mengaku sama sekali tidak tertarik dengan kekuasaan. Dia pergi hanya untuk mencari ibunya yang tiba-tiba menghilang dan meninggalkan misteri. Joshua datang menghampiri mereka dan memastikan kalau Dead Knight itu adalah pangeran ketiga. Joshua kemudian menawarkan kerjasama dengan Cassilion. Akan tetapi, Joshua tidak berjanji akan bisa memenuhi seluruh keinginannya. Hanya saja, Joshua akan berusaha keras untuk membantu Cassilion jika Cassilion bersedia bekerja sama dengan Joshua. Jasad dari Cassilion kemudian mulai menghilang dari hadapan Joshua, dan Cassilion akhirnya sepakat untuk beraliansi dengan Joshua. Joshua kemudian melakukan sesuatu di sana dan membuat jasad dari pangeran ketiga tidak jadi menghilang. Pangeran Cassilion bersumpah setia untuk melayani master barunya, yaitu Joshua Sanders. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dan berkata, "Sungguh menyebalkan melihatmu menghalangi tujuan kami, Joshua Sanders," ucap suara itu yang secara misterius muncul. Secara mengejutkan, portal black hole kembali terbuka di hadapan mereka. Sosok demon tingkat tinggi yang jadi dalang di balik proyek Seraphic Orpheus menampakkan wujudnya di hadapan Joshua. Dia adalah demon peringkat ke-32 di dalam hierarki demon tertinggi yang bernama Asmodeus. Meski Asmodeus berada di peringkat 32 dalam hierarki demon, akan tetapi Asmodeus termasuk dalam 7 demon terkuat di dunia ini. Joshua meminta Asmodeus untuk berhenti berbicara dan segeralah keluar dan tunjukkanlah wujud aslimu, ucap Joshua. Setelah itu pun Asmodeus kemudian menghilang dan berkata bahwa untuk sekarang ini masih sangat sulit baginya untuk bertemu dengan Joshua. Nanti juga kita pasti akan bertemu lagi, ucap Asmodeus. Dia kemudian mengeluarkan jasad Seraphic Orpheus dari black hole ke hadapan Joshua. Demon tersebut kemudian mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di waktu berikutnya. Setelah Asmodeus pergi, tiba-tiba di belakang mereka kemudian muncul retakan-retakan yang sangat dahsyat. Kekuatan tersebut dirasakan oleh Duke Asma sangatlah kuat dan membuatnya tidak bisa mempertahankan tubuh zombinya. Ternyata itu adalah Count Trembelin dan juga Count Ari yang memaksa dungeon untuk terbuka di sana.
Joshua bertanya kenapa kedua orang itu bisa berada di tempat tersebut. Dan Joshua juga bertanya, di manakah Komandan Red Den Haag dan juga kenaik lainnya. Kon Trembelin dan Kon Ari sudah mengamankan Komandan Red Den Haag dan para kenaik lainnya. Dia lanjut menceritakan kalau Pangeran Caesar telah mengatakan bahwa Joshua menginginkan kunci yang ada di gudang penyimpanan Avalon. Siapa sangka cawan yang disebut dengan Holy Grail itu adalah benda yang berasal dari Kekaisaran Hubble. Cawan itu bisa langsung bereaksi terhadap magic yang ada di dekatnya. Cawan yang putih itu kemudian berubah menjadi merah saat berada di dekat Joshua. Dengan kata lain, Joshua diketahui telah menggunakan energi dark magic, dan itu adalah sebuah pelanggaran di benua ini. Saat Kon Ari meminta Joshua untuk menyerahkan dirinya baik-baik, Joshua kemudian menyerangnya dengan skill spearmanship. Kon Ari berhasil bertahan, lalu kemudian dengan cepat bergerak menyerang Joshua di sana. Serangan yang sangat cepat diperlihatkan oleh Kon Ari, dan Joshua berusaha untuk menangkis semua serangan itu. Tak hanya ingin bertahan, Joshua juga mengayunkan tombaknya, meski Ari berhasil menangkis serangannya. Kon Ari bertanya apakah Joshua benar-benar ingin membunuhnya. Kon Trembelin kemudian maju dan menjatuhkan tombak Joshua. Dia mengajak Joshua untuk menyerahkan diri secara baik-baik agar tidak terlalu menimbulkan masalah di tempat itu. Joshua berpikir kalau dia melawan Kon Trembelin, maka dipastikan kalau kekuatannya jauh lebih hebat dari Seratic Orpheus. Dialah yang bergelar Sword Emperor yang bernama Gersalt Kon Trembelin. Inilah rencana dari Pangeran Caesar yang melibatkan Kon Trembelin untuk menuduh dan menangkap Joshua. Joshua kemudian melarikan diri dari hadapan kedua orang tersebut di sana. Scenes kemudian memperlihatkan di tempat menara magic pada waktu yang sama. Saat ini, Magic Tower sedang diserang oleh seseorang. Salah satu magician terkuat yang bernama White Dogs juga telah terluka parah. Sesuai perkiraan Joshua, Evergrande akan datang dan mencoba untuk mengkudeta Magic Tower. Evergrande dengan skillnya dia berencana untuk menteleportasikan White Sox dan menyalahkan kejadian ini sepenuhnya kepada White Sox. Sungguh jahat dan licik juga terkutuk tujuan dari Evergrande yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan Magic Tower. Tiba-tiba seseorang muncul di belakang mereka. Nona Iselin yang ternyata muncul di belakang Evergrande, dia kemudian mengaktifkan skill magicnya. Sungguh sangat luar biasa. Dengan kekuatan dari Iselin, dia berhasil menggagalkan upaya yang dilakukan oleh Evergrande di sana. Iselin bahkan menteleportasi secara paksa Evergrande dari tempat itu. Nampak para mage yang ada di Magic Tower akan segera memasuki ruangan itu, dan Nona Iselin mengajak White Sox untuk segera melarikan diri dari sana, agar orang-orang tidak salah paham dengannya. Evergrande berpindah secara paksa dan muncul di ruangan rahasianya. Dia kemudian berusaha untuk melakukan sesuatu agar rencananya berjalan dengan baik. Lalu salah satu kenaik kemudian muncul di sana dan menyampaikan pesan darurat dari Pangeran Caesar. Evergrande akhirnya menerima panggilan dari Pangeran Caesar. Evergrande melaporkan pada hari ini dia sudah berhasil menguasai Magic Tower. Dan pada besok hari, secara resmi Evergrande akan mengumumkan pemimpin Magic Tower yang baru. Namun Caesar memerintahkan agar Evergrande untuk tidak kembali ke Avalon terlebih dahulu, karena Joshua telah berhasil menemukan ruangan rahasia tempat di mana Pangeran Castellion disembunyikan. Selain itu juga, Holy Grail dari Hubble ditemukan di ruangan penyimpanan Avalon. Kemungkinan perang saudara akan segera terjadi di Kekaisaran Hubble, sehingga mereka akan berusaha keras untuk merebut kembali Holy Grail dari Avalon. Perang itu kemungkinan akan terjadi selama 10 tahun lamanya. Selain itu, Kaisar Markus juga pasti akan mengeksekusiku karena tuduhan pembunuhan terhadap Castellion. Saat itu aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi, sehingga aku bermaksud untuk melarikan diri dari Avalon, ucap Pangeran Caesar. Evergrande bertanya apakah Heimdall mengizinkannya.
dan siapa yang akan mengawasi Joshua. Caesar menyebut kalau pangeran pertama dan pangeran kedua tidak akan mungkin melepaskan perhatian mereka dari Joshua. Dan juga Caesar akan meminta izin langsung kepada seseorang yang mereka sebut dengan Heimdall. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.